Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah saya sekarang sedang berada di kediaman Ustadz Apek di Cilawu ini, Dayuh Manggung. Saya menyengaja datang dengan tujuan awal silaturahim dan tujuan lainnya adalah untuk menambah ilmu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Imam Malik ya, al ilmu yu'ta walayati, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Jadi anak punya unek-unek dan ya. Sebelumnya saya silakan perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kang Apek. Ini kalau di channel saya itu SKS Ngaji. SKS Ngaji. Oke, itu channelnya ya. Insya Allah saya salah satu ya yang sering ngaji lah, sering ikut ngaji, sering juga ikut menjadi aktivis dakwah dalam aktivis dakwah di Cilawu yang tujuannya li'ilah kalimatillah. Intinya bagaimana kalimat Allah itu bisa tegak kembali di tengah-tengah kaum muslimin dan menjadi aturan kehidupan seluruh kaum muslimin. Mungkin itu saja perkenalan saya. Iya. Kayak gini lah. Ada akhir-akhir ini ada temen yang mendakwahi anak, secara tanda kutip, jadi mengajak anak untuk ikut, namanya tuh Jamaatul Muslimin. Beliau juga menjelaskan ini mah bukan ormas, bukan partai, ini mah real jamaah. Nah, dan anak tuh memang banyak dikelilingi sama Jamaatul Muslimin tuh. Guru Al-Quran anak tuh dari Jamaatul Muslimin, guru Al-Quran. Terus teman yang ngajak ini, sering ngajak ini, teman seangkatan. Dan murid anak yang belajar ke bahasa Arab ke anak pun Jamaatul Muslimin. Jadi bener-bener tidak asing gitu Jamaatul Muslimin. Nah, kalau yang dari Ustadz tahu sendiri atau mungkin Ustadz pernah punya teman, secara garis besar bagaimana gitu? Saya sih pernah punya temen ngobrol, jadi referensinya dari teman, kemudian baca-baca buku. Jamaatul Muslimin memang bukan semua organisasi, hanya memang jamaah real yang menginginkan Islam tegak. Setahu saya seperti itu. Yang menginginkan Islam itu adanya seorang khalifah, seorang pemimpin. Itu yang saya tahu. Kemudian juga ingin diterapkan Islam di tengah-tengah masyarakat, gitu kan. Namun saya kurang paham metode yang dilakukan itu seperti apa. Ya tahunya mereka dakwah menyampaikan ini loh, harus seperti ini, tegaknya harus seperti ini. Intinya mereka mendakwahkan Islam harus punya satu kepemimpinan. Itu satu. Yang kedua, mereka ya saya tahu nih melaksanakan salah satu hadis diantaranya terkait baiat, kan gitu. Jadi man mata laisa fi unubihi, nah itu. Jadi barang siapa ada satu orang muslim meninggal gitu kan tanpa ada baiat di pundaknya, maka mata mitatan jahiliyatan. Jadi mati dalam keadaan jahiliyah. Itu yang saya tahu, dan itu dimaknai oleh beliau-beliau itu, jika kita tidak punya seorang khalifah, jika kita tidak punya seorang pemimpin, artinya ketika mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi fokusnya adalah adanya pemimpin. Yang saya tahu itu seperti itu. Jadi kita balik dulu berarti ya. Apakah wajib bagi kita untuk mempunyai seorang khalifah? Wajib. Wajib bagi seluruh kaum muslim itu wajib punya satu pemimpin. Sebagaimana Rasulullah menjadi pemimpin kaum muslimin saat itu di Madinah. Kemudian setelah bukti wajibnya adanya kepemimpinan adalah setelah Rasulullah meninggal, saking pentingnya kepemimpinan itu, Rasulullah tidak dimakamkan sampai 2 hari 3 malam gara-gara belum ada pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin, sehingga waktu itu disibukkanlah gitu kan, selain sibuk memulasarah jenazah Rasulullah, juga disibukkan para sahabat-sahabat utama itu dengan mengangkat seorang pemimpin. Dan barulah dimakamkan jenazah Rasulullah ketika sudah adanya pemimpin kaum muslimin, yaitu diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq. Oke, jadi sudah clear ya. Jadi wajib bagi kita mempunyai seorang pemimpin.
Terus Ustaz, ada kata-kata bai'ah. Bagi yang belum tahu bai'ah itu apa? Nah, bai'ah itu adalah janji setia. Jadi janji setia. Jadi syarat wajib pengangkatan seorang khalifah itu adalah bai'ah. Syarat wajib pengangkatan seorang khalifah adalah dengan dibai'ah. Dibai'ah oleh siapa? Oleh umat. Bukan oleh umat. Artinya dia itu sah menjadi pemimpin umat, menjadi seorang khalifah ketika sudah mendapatkan bai'at. Nah, tentu bai'at itu ada dua macam. Ada bai'at in'iqad, ada bai'at wajib, bai'at ta'at gitu. Ada bai'at in'iqad, ada bai'at ta'at. Contoh misalnya ketika diangkat seorang khalifah, kemudian saya ada di satu tempat, saya bai'at in'iqad, langsung menyatakan bai'at saya kepada seorang khalifah untuk menjalankan kepemimpinan kaum muslimin dan menerapkan hukum Islam. Adapun kalau bai'at ta'at adalah ketika seorang khalifah diangkat di daerah jauh, kemudian saya tidak memungkinkan datang, saya menyatakan taat kepada khalifah, itu merupakan bai'at. Nah, berarti Tidak langsung. sekarang kita sambungin lagi ke Jamaatul Muslimin Ustaz. Nah, Jamaatul Muslimin mereka berbaiat. Berbaiat kepada imam mereka nih. Kira-kira apa yang keliru? Kalau setahu saya baiat itu adalah hanya kepada seorang khalifah. Hanya kepada seorang khalifah. Jadi syarat khalifah itu sah menjadi seorang khalifah gitu kan, itu adalah dengan prosesi baiat. Pengangkatan khalifah itu adalah dengan prosesi baiat. Sedangkan ketika kepada seorang pemimpin atau kepada seorang amir, itu bukan seharusnya bukan baiat. Seharusnya dengan pengertian yang lain lah. Banyak sih janji apa atau janji apa gitu kan. Intinya taat terhadap pemimpin itu memang wajib gitu kan. Namun yang saya tahu baiat itu adalah dilakukan untuk mengangkat seorang khalifah. Berarti apa syarat-syarat sahnya orang bisa dikatakan khalifah tuh? Ya. Supaya kita bisa menjalankan kewajiban baiat. Ya. Pertama kita membicarakan dulu tentang khalifah. Nah, baru nanti tentang khilafah. Karena khalifah itu adalah pemimpin satu negara Islam atau daulah Islam yang disebut dengan khalifah. Apa kehilafahan? Pemimpinnya adalah khalifah. Kan pemimpinnya adalah khalifah. Negara atau sistem institusinya adalah khilafah. Jadi kemudian apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya seperti biasa di dalam kitab Ajizatul Daulah itu dibahas terkait syarat-syarat iqad, syarat-syarat pertama. Dari mulai harus seorang muslim, kemudian laki-laki, balik, kemudian berakal, kemudian merdeka dan mampu. Artinya dia harus memiliki kemampuan untuk menjadi seorang khalifah. Dan harus juga orang yang merdeka, tidak di bawah tekanan siapapun. Itu syarat menjadi seorang khalifah. Adapun bisa disebut seorang khalifah ketika dia memimpin satu negara yang disebut khilafah. Gitu, disebut khilafah. Kalau pemimpin jamaah kan bukan khalifah. Mungkin bisa jadi amir atau pimpinan itu kan banyak lah. Kalau khalifah itu memiliki makna yang khas. Jadi memiliki makna yang khas kalau khalifah. Enggak agak sulit kalau ditarik seorang amir disebut amir jamaah atau amir organisasi disebut khalifah. Kenapa? Karena khalifah itu memiliki arti yang khas. Arti yang khusus gitu. Nah, kalau mereka biasanya bilang gini kan sudah kita tahu ya, kita sepakati bersama bahwa kita mengangkat khalifah itu wajib. Nah, mereka tuh bilang jadi daripada nunggu negaranya ada, lebih baik kita angkat aja satu orang. Nah, sekarang tuh imam ketiga mereka bilang tuh di Jamaatul Muslimin. Jadi mereka kiaskan kayak misalnya gini, kalau kita misalnya melaksanakan sholat subuh sudah masuk waktu, jamaah menunggu
imam tuh belum datang juga. Nah, udah tunjuk aja siapa yang mampu. Nah, gitu. Ini dari teman-teman anak yang mengajak itu. Sebetulnya tidak tepat. Tidak tepat karena seorang khalifah itu adalah untuk menjalankan hukum-hukum Allah secara sempurna. Selain untuk memimpin, gitu kan, memimpin umat, kemudian beliau itu atau khalifah itu adalah untuk menjalankan hukum Islam secara sempurna. Artinya melegalisasi hukum. Khalifah itu memiliki kewajiban atau kewenangan melegalisasi hukum. Kemudian menerapkan hukum. Nah, setelah dilegalisasi menjadi sebuah undang-undang juga diterapkan. Setelah diterapkan apa dijaga? Nah, dijaga kan gitu. Sekarang tidak mungkin mengangkat seorang khalifah tetapi tidak menerapkan hukum secara kafah. Nah, hukum secara kafah atau legalisasi atau dustur atau undang-undang itu bisa sah ketika dilegalkan. Nah, contoh gini, Al-Quran itu kan mengandung hukum, betul nggak? Sekarang undang-undang itu bisa nggak jadi undang-undang Al-Quran? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak dilegalkan, nggak dilegalisasi. Coba kalau Al-Quran dijadikan sebagai sandaran hukum oleh negara, contoh di Indonesia mengambil sumber hukum itu Al-Quran, kemudian ditarik isinya itu menjadi hukum, baru sah diterapkan ketika sudah dilegalkan oleh seorang khalifah. Nah, sekarang ketika Amir kan tidak punya kemampuan untuk menerapkan hukum Islam secara kafah. Kalau kafah itu kan menyeluruh, bukan sebagian-sebagian gitu. Jadi mereka tuh bilang ke jamaatul muslimin itu katanya nggak perlu ada negara. Apakah benar? Jadi apakah kita mengangkat khalifah itu harus ada wilayahnya gitu? Ya. Yang syarat sahnya ada khilafah, khalifah itu baru ada ketika khilafahnya ada, ya kan? Khilafahnya ada. Khilafah bisa tegak, itu harus memenuhi 4 unsur. Oke, 4 unsur, bukan 4 syarat. Pertama, ada undang-undang yang diterapkan atau aturan yang diterapkan itu bersumber dari hukum Islam. Tok, tidak ngambil yang lain, Islam saja kan. Kemudian ada wilayah. Ada wilayah. Zaman Rasulullah kan ada wilayahnya. Zaman Rasulullah ada wilayah. Ada wilayahnya jelas. Itu dari mulai Madinah saja, Yasrib kan, Aus, Khazraj, terus melebar sampai butuh Mekah masuk kan gitu. Masuk terus sampai melebar. Itu ada wilayahnya. Jadi ada wilayah tempat untuk menerapkan hukum tadi. Hukum tadi kan tidak bisa diterapkan keluar daulah, ya kan, meskipun ada umat Islam yang berada di luar. Contohnya ada umat Islam yang hidup misalnya di daerah yang lain, mereka tidak terikat dengan aturan negara, terikatnya dengan hukuman aturan Allah yang individu saja kan gitu. Kemudian ada wilayah, ada rakyatnya juga, ada umatnya. Jadi ada aturannya, ada umatnya, ada rakyatnya. Kemudian keamanan ini berada di tangan kaum muslimin. Jadi keamanan ini menerapkan hukum Islam itu, tidak di bawah cengkraman negara yang lain. Gitu. Contohnya seperti ini. Di negeri ini terus terang kalau saya bilang itu enggak murni. Kenapa? Karena yang lain itu bisa masuk. Bisa masuk. Kalau dalam Islam itu si keamanan ini justru menjaga penerapan hukum Islam itu agar sesuai dengan hukum Islam. Nah, maka pertahanan dan keamanan itu berada di tangan kaum muslimin. Kemudian ada khalifah. Nggak mungkin ada khilafah tapi nggak ada khalifahnya. Ada khalifahnya, ada wilayahnya, atau wilayah ini otomatis yang harus diakui kan gitu. Tidak bisa juga kita mengaku tapi yang lain tidak mengaku, nggak bisa. Contohnya misalnya di ISIS. Ya, ISIS kan misalnya Irak, yang sebelah Suriah. Ya kan Irak kan tetap wilayahnya wilayah Irak. Wilayah Suriah kan tetap. Nah, mereka kan mengambil gitu antara tengah-tengah itu. Kalau itu kan secara de facto dan de jure kan tidak diakui. Nah,
khilafah itu harus diakui secara de facto dan de jure harus diakui. Contohnya misalnya ketika Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani itu diakui wilayahnya dari sini sampai sini, itu wilayahnya jelas gitu. Jadi ada batas wilayah, ada wilayahnya, ada aturan yang diterapkannya, ada pemimpin dan rakyatnya atau khalifah dan rakyatnya, dan ada keamanan berada di tangan kaum muslimin. Kalau gini gimana Tad? Misalnya kan kita menunggu itu katanya lama. Ya. Nah, daripada lama-lama, udahlah yang penting kita menjalankan kewajiban aja dulu, sebagian kewajiban gitu. Kewajiban baiat dulu, kewajiban mengangkat imam dulu. Masalah bernegara mah nanti aja. Gimana kalau gitu Tad? Agak sulit ya, kenapa? Contoh begini, Rasulullah kan sudah mencontohkan. Jadi ketika kita ingin mengembalikan kehidupan Islam secara kafah, ingin menerapkan Islam di dunia lah gitu. Kita kan berpikirnya bukan hanya di Indonesia, di dunia kan gitu. Otomatis harus kembali kepada sejarah Rasul. Bagaimana Rasulullah bisa menerapkan aturan Islam di Madinah saat itu, contoh kan gitu. Rasulullah bisa menerapkan hukum Islam secara kafah, secara menyeluruh itu pasca di Madinah ketika tegaknya negara. Tapi ketika di Mekah itu nggak bisa gitu. Beliau hanya memerintahkan sesuatu yang sifatnya individu lah, pribadi gitu kan, nggak bisa menerapkan hukum. Padahal Rasulullah itu pernah juga ditawari gitu kan menjadi pemimpin, gitu. Udah jadi pemimpin kalau mau kan, syaratnya ya ada kompromi kan, ada kompromi, berhenti dakwah salah satunya, tidak diterapkan hukum Islam. Rasulullah kan gak menerima. Sesulit apapun, selama apapun Rasulullah lakukan itu. Terus akhirnya ketika bahkan Rasulullah di dalam kitab Daulah itu disebutkan begini, bangsa Quraisy ini hatinya udah keras membatu, sehingga Rasulullah harus berpikir bagaimana dakwah keluar. Nah, dari situlah Rasulullah mendakwahi orang-orang Aus dan Khazraj yang mereka datang haji gitu. Nah, barulah ketika di Madinah Rasulullah sudah menerima kekuasaan dari Aus dan Khazraj, kemudian kepemimpinan diterima, kemudian hukum Islam bisa diterapkan secara kafah, termasuk adanya wilayah. Jadi benar-benar bedanya kita dengan mereka tuh di wilayah aja ya. Satu wilayah, dua penerapan aturan Islam kafah. Iya, mereka nggak bisa ya, karena bisa di bawah Indonesia ini. Iya. Sekarang kan contoh begini. Oke, kami kan bisa memerintahkan ini, tapi nggak semua. Sedangkan harus revolusioner, harus kafah. Nggak bisa menerapkan hukum Islam teh saware-saware. Contoh misalnya di Aceh. Diambilnya hukum cambuk buat yang mabok aja, misalnya kan ya. Buat yang yang zina saja misalnya. Potong tangannya nggak dipakai, kenapa? Hukum hadnya misalnya kisosnya nggak dipakai, kenapa kan gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Dalam hukum Islam itu diterapkan ketika hukum Islam itu tegak, maka di saat itu pun revolusioner, semua hukum Islam harus diterapkan, kalau belum bisa ikhtiar. Bentuk ikhtiarnya apa? Nah, bentuk ikhtiarnya adalah dakwah, menyampaikan ke masyarakat bahwa kita menginginkan hukum Islam itu tegak. Bagaimana caranya? Pahamkan umat itu terhadap Islam, bahwa Islam ini adalah bukan hanya agama ritual. Rata-rata kan masyarakat itu menganggap Islam itu agama ritual. Rata-rata umat Islam menganggap Al-Quran itu adalah ilmu atau teori. Padahal di dalam Islam itu justru apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah tatanan praktis. Bener gak? Contoh, perintah puasa ada syarat rukun, itu bukan teori, ada tatanan praktis. Perintah zakat itu bukan hanya ilmu, tapi tatanan praktis, termasuk kisos, had dan lain sebagainya. Termasuk nanti perekonomian Islam bagaimana, pendidikan Islam bagaimana, kemudian politik Islam bagaimana. Nah, ketika tidak memiliki sebuah negara kan nggak mungkin diterapkan. Jadi bagaimana kita bisa memiliki sebuah wilayah atau negara setelah dakwah tuh apa yang kita harapkan? Kembali kita mencontoh Rasul. Bagaimana Rasulullah waktu itu sampai beliau bisa berkuasa di Madinah. Itu yang menjadi sampel. Nggak boleh keluar dari situ. Kan sebetulnya untuk meraih kekuasaan itu banyak.
Banyak caranya. Iya. Salah satunya misalnya dengan kudeta. Banyak kan, intinya untuk meraih kekuasaan. Atau yang seperti yang dilakukan oleh PKI misalnya kan, kudeta seperti itu kan untuk meraih kekuasaan. Tapi kan dalam Islam dicontohkan tidak seperti itu. Islam dan Rasulullah hanya menyontohkan atau memberi contoh kepada kita itu adalah dengan cara dakwah. Dakwah itu apa? Memahamkan umat. Ketika Rasulullah mentok dakwah di Quraisy waktu itu, maka Rasulullah itu masuk ke wilayah-wilayah lain. Ya dengan cara waktu itu kan yang datang haji, yang datang berdagang, akhirnya ketemulah kan, sehingga terjadi Baiat Aqabah 1, ya kan? Nah, setelah Baiat Aqabah 1, kemudian dikirimlah Mus'ab bin Umair ke Yasrib dengan 12 orang. Akhirnya dalam 1 tahun itu Yasrib, Aus Khazraj itu menerima Islam. Mayoritas menerima Islam. Dan tahun kedua akhirnya apa? Terjadilah Baiat Aqabah 2 ketika 75 orang datang ke Rasulullah untuk apa? Untuk berjanji setia, untuk berbaiat. Berbaiat apa? Bahwa engkau adalah bukan hanya sekedar nabiku, engkau pemimpinku. Ya kan? Dan kita yakinkan sejarah itu Aus dan Khazraj itu mereka itu punya kekuatan. Mereka itu kan ahli perang. Ahli perang. Iya kan, berperang terus-terusan ratusan tahun. Nah, sehingga akhirnya setelah terjadi Baiat Aqabah 2 yang disaksikan langsung waktu itu oleh Sayyidina Abbas. Padahal Sayyidina Abbas waktu itu belum masuk Islam. Tetapi menjaga Rasulullah takut dihianati oleh ya kan, oleh yang datang dari Madinah. Dan terjadilah baiat, janji setia, dan akhirnya mereka menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah ketika nanti Rasulullah datang ke sana kan gitu. Nah, akhirnya kan kenapa Rasulullah bisa hijrah? Karena ada perlindungan dari yang tadi 75 orang tadi gitu. Jadi kita juga bisa bilang memang Rasulullah itu nabi dan pemimpin negara. Iya. Rasulullah itu bukan hanya nabi, bukan hanya rasul, tetapi pemimpin negara yang punya wilayah. Yang punya wilayah, yang punya hukum dan punya kekuasaan. Punya hukum dan punya kekuasaan. Bahkan kekuasaan atau waktu itu ya, sejarah itu bukan hanya umat Islam diatur oleh aturan Islam. Termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ada di Madinah itu mereka berada di bawah naungan Islam. Dan mereka juga ingin diadili oleh pengadilan Islam. Iya. Kenapa? Orang Yahudi sendiri tahu kalau pengadilan Islam itu adil gitu. Sehingga pengadilan itu ingin seperti itu. Nah, terus disinggung masalah Baiat Aqabah. Berarti Baiat itu memang ada dalam Islam ya kan? Ya, ada. Nah, jadi Baiat Aqabah tuh gimana bisa Baiat Aqabah dan gimana kita bisa mencontoh baiat seperti yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat. Jadi baiat itu dilakukan kepada Rasulullah, yaitu mengangkat menjadi seorang pemimpin. Yang itu diterima menjadi pemimpin umat lah gitu kan, pemimpin umat. Ya meskipun kalau dulu kan institusi negara Daulah Madinah kan bahasanya mungkin tidak seperti itu. Tetapi gini, kita lihat saja buktinya. Waktu itu yang 75 orang datang, kemudian mereka memberikan janji setia dan siap mendukung, siap menjaga kepemimpinan Rasul dan penerapan hukum Islam yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Yasrib, kaum Yasrib saat itu. Nah, itu satu. Ketika Rasulullah datang ke sana, Rasulullah langsung menjadi seorang pemimpin. Nah, sehingga nanti yang belum berbaiat juga berbaiat, kan gitu. Berbaiat kepada siapa? Kepada Rasul. Baiat apa? Taat terhadap aturan-aturan yang diterapkan oleh Rasul. Gitu. Jadi ada yang baiat itu apa? Untuk mengangkat mengangkat tadi seorang pemimpin, gitu. Padahal kan kalau kepada Nabi mah mereka bukan hanya sekedar masuk Islam gitu. Masuk Islam, kemudian mereka pergi, enggak. Mereka masuk Islam dan mereka siap dipimpin oleh kepemimpinan Rasulullah. Gitu. Dan siap diatur oleh aturan Islam. Gitu. Kalau tentang akhir zaman kan ada 5 fase tuh. Ya. Nah, kita tuh berada di fase yang mana tuh? Kalau melihat dari mulai kan fase Nabi sudah habis, fase Khalifah Rasyidin juga sudah habis. Kemudian sekarang itu sudah di fase keempat. Di fase keempat.
Fase keempat itu kekuasaan yang zalim. Yang zalim. Nah, kekuasaan yang zalim. Kekuasaan yang zalim itu kan sekarang bukan hanya di sini. Di mana-mana. Di mana-mana, di negara mana-mana, sudah di semua. Sekarang ini justru kita sudah tafaul ma'al ummah taman. Hubungan interaksi dengan masyarakat itu sudah sempurna. Maksudnya begini, kata-kata khilafah, kata-kata khalifah sekarang itu udah ngetren ya. Udah ngetren. Bahkan sudah didengar lah mungkin didengar oleh semua orang gitu kan. Baik itu yang positif maupun negatif. Iya. Coba flashback 10 tahun ke belakang Asing gitu. atau 15 tahun ke belakang. Mungkin masih asing kan? Iya. Nah, sekarang itu sudah mendekat. Tapi jangan salah. Kemenangan Islam itu kalau kita lihat sejarah, semakin ditekan, semakin umat Islam dihinakan, semakin tidak berkutik. Saat ini umat Islam semakin tidak berkutik. Pemimpin-pemimpinnya ditangkap, ulama-ulama yang lurusnya diradikalisasi, dikriminalisasi, bahkan dianggap teroris dan sebagainya. Tetapi lihat gaung umat Islam itu semakin kuat. Dan semakin tekanan itu semakin besar, maka kemenangan semakin dekat. Kenapa? Pertolongan Allah semakin dekat. Iya. Jadi kita tuh berarti benar-benar menunggu ya fase kelima gitu. Iya, kita itu bukan hanya menunggu tapi memperjuangkan. Memperjuangkan juga. Iya. Jadi bukan memaksakan udah ngangkat seorang imam tanpa wilayah. Bukan. Kan? Oh, iya. Kita memperjuangkannya seperti apa? Nah, kan Seperti Rasulullah. Nah, itu. seperti Rasulullah seperti apa? Yang menjelaskan kepada umat bahwa wajib mengangkat seorang khalifah, wajib menerapkan hukum Islam. Kan pertanyaan selanjutnya, kan nggak bisa di kita. Bagaimana? Ya harus ada negaranya. Itu kan harus disampaikan kepada umat. Disampaikan secara terus-menerus kepada umat. Ya tentu berhadapan dengan pemimpin, dengan penguasa zalim. Nanti kalau mereka sadar, mereka dikasih hidayah, baru ada penyerahan kekuasaan gitu. Itu kita tunggu itu. Yang kita harapkan itu ketika kita dakwah kan begini. Kita kadang-kadang suka suka pesimis. Pesimis ya. Ya masyarakat itu atau umat Islam kadang-kadang dai juga pesimis. Nggak mungkin si Anwar menjadi pendukung dakwah. Jangan salah, nggak seperti itu. Iya. Nggak seperti itu. Kewajiban kita itu dakwah menyadarkan umat agar paham terhadap Islam, kemudian mau memperjuangkan Islam dan mau menerapkan Islam. Gitu kan? Itu saja. Dan mereka meninggalkan aturan-aturan dan menghapus intinya tidak percaya terhadap aturan-aturan yang datang selain Islam. Kuncinya satu, pahamkan umat terhadap Islam. Kedua, putus kepercayaan umat terhadap selain Islam. Oke, sebelum closing ya. Sebelum closing, kan dulu di Madinah tuh Rasulullah diserahkan kekuasaannya oleh penduduk Madinah pada Rasulullah. Nah, itu kan ada Nabi, ada Rasulullah. Jadi Madinah yang Aus dan Khazraj yang militer itu menyerahkan kekuasaan. Ya Rasulullah silahkan jadi pemimpin kami kan dalam ada wilayahnya. Nah, kalau nanti misalnya ada negara atau seorang pemimpin negara yang punya wilayah menyerahkan kekuasaan itu kepada siapa? Kepada pemimpin umat yang diangkat oleh ahli wal akdi atau tokoh-tokoh yang kita percaya. Gitu, tokoh-tokoh yang kita percaya atau orang-orang yang ulama lah, kalau sekarang itu gampangnya ulama lah. Intinya begini, ketika nanti misalnya ada penyerahan kekuasaan, karena penyerahan kekuasaan itu satu hal yang dijanjikan oleh Allah dan dibisyaratkan oleh Rasulullah, itu pasti akan terjadi pasti. Nah, sedangkan ikhtiar kita gimana? Menyadarkan semua orang, jadi semua orang dari tingkat bawah, menengah sampai atas, itu menyadarkan. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Kalau kita membaca sejarah, bagaimana sih Abu Sufyan? Abu Sufyan itu terkenalnya buruk kan? Terkenal buruk. Padahal pada akhirnya itu dia menjadi pembela Islam, gitu. Padahal mungkin 1000 orang mungkin cuma 1 orang yang percaya. Kalau bisa seperti itu. Nah, sekarang juga kita jangan terlalu pesimis. Dakwah saja. Kenapa? Yang membolak-balikan hati itu Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala din. Itu Allah, bukan yang lain. Tugas kita dakwah. Tugas kita menyampaikan kebenaran. Tugas kita memahamkan umat. Kuncinya satu.
Jadi umat itu kalau ingin bangkit, maka bangkitkanlah dari pemikirannya. Iya. Ya kan, pemikiran masyarakat itu sekarang yang menjadi mikiasu amal, yang jadi standar amalnya itu adalah sekuler. Dirubah mindsetnya menjadi standarnya Islam. Saya akan ambil contoh gini aja. Kalau ingin bangkit, asalnya kan masyarakat itu, ini masyarakat dan umat Islam yang menjadi standar itu untung dan rugi. Dia mau melakukan sesuatu kalau untung. Di dalam Islam itu bukan seperti itu. Mikiasu amal, standar amal itu adalah halal haram. Tapi ya terakhir, Siap. yang pertama nasihat untuk para pengemban dakwah. Ya. Yang kedua, nasihat untuk saudara-saudara kita di Jamaatul Muslimin yang mereka mengaku mempunyai imam, Ya. mereka membaiatnya, Ya. tapi mereka tidak mempunyai wilayah. Nah, itu nasihat. Hal pertama bagi para pejuang Islam, pejuang Islam secara kafah, aktivis-aktivis dakwah, istiqomahlah di dalam berdakwah, laksanakan apa yang menjadi standar dakwah itu seperti apa. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai kemampuan kita untuk mengajak umat Islam sama-sama memahami Islam. Jadi kan nggak mungkin menerapkan ketika belum memahami. Memahami Islam, mengkaji Islam, menerapkan Islam, mendakwahkan Islam. Gitu. Sehingga apa? Sehingga nanti bisa menjadi pejuang Islam dan Islam tegak berdiri. Itu urusan Allah, gitu kan. Kemudian untuk kawan-kawan, jadi memang kita tidak kalau buat saya sendiri, saya tidak ingin mencari perbedaan, gitu kan. Saya tidak ingin mencari perbedaan, saya ingin persamaannya saja. Berjuanglah untuk menerapkan Islam secara kafah agar bisa diterapkan di tengah-tengah kehidupan, agar Islam menjadi undang-undang yang sah, yang legal. Aturan-aturan undang-undang yang diambil di dalam Al-Quran kemudian diterapkan, dilegalisasi oleh khalifah, diterapkan kepada umat. Tentu tidak bisa diterapkan kepada umat tanpa adanya wilayah atau tidak adanya kekuasaan. Jadi harus ada kekuasaan. Kalau ada pemimpin tapi tidak punya kekuasaan kan tidak bisa diterapkan. Tetapi kalau punya kekuasaan juga ada yang melindungi. Nah, maka mari kita berjuang bersama-sama untuk menerapkan, untuk menegakkan Islam dengan tegaknya khilafah ala minhazin nubuwah. Khilafah yang sesuai dengan metode kenabian yang menerapkan hukum Islam secara kafah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan saya, kepada teman-teman saya. Mohon maaf kepada guru-guru saya apabila ada kesalahan. Tentu saya banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Ya begitu Ikhwani. Jadi Ustaz, memang saya tuh tidak menutup mata ya, saya juga tidak menutup telinga. Misalnya ada orang yang mendakwahi saya, menyampaikan dalil, ya saya kaji gitu. Sampai sekarang pun saya masih mengkaji ini Jamaatul Muslimin. Makanya saya datang ke Ustaz. Bagaimana ternyata khilafah di Islam, bagaimana apa itu baiat. Nah, saya terus mengkaji dan saya masih tetap bersaudara dengan teman-teman saya di Jamaatul Muslimin. Mereka juga bisa sholat di belakang saya, jadi nggak ada takfiri kalau mereka sholat di belakang saya juga sholat di belakang mereka, dan murid anak Jamaatul Muslimin, guru anak, terus teman anak ada. Jadi anak masih terus mengkaji, dan inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, tak terasa sudah azan asar ya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.